kali ini hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, kita masih bisa kembali dalam acara rutin diskusi online tema psikologi dari MCCC PP Muhammadiyah, yang merupakan acara rutin dari layanan destinasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita punya dua pembicara yang nanti akan mengangkat tema tentang motivasi, inovasi, dan kecukupan gizi di tengah pandemi COVID-19. Jadi selama COVID-19 ini, masa-masa COVID-19 ini kan ada beberapa yang mengeluhkan, misalnya seperti sekarang jadi lebih gemuk ya, misalnya apalagi di bagian perut gitu. Tapi beberapa yang lain juga mengeluhkan, kenapa anak saya nggak mau makan, apakah karena stres selama di rumah, itu dari segi gizi. Kemudian keseimbangan gizinya bagaimana, sementara kalau mau keluar untuk mendapatkan atau makanan itu juga agak susah, terutama bagi mereka yang seperti anak-anak kos. Nah, kemudian di sisi lain juga kita nanti akan belajar dari Sekolah Gajah Wong. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Mbak Lita, salah satu narasumber kita sebagai pendiri dari Sekolah Gajah Wong ini, di mana Sekolah Gajah Wong mampu bersuasembada pangan dan ternak ya, Mbak Lita ya, ada ternak juga yang dikembangkan di sana. Bagaimana lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan pemulung, kemudian lingkungan pengemis ini bisa sebegitu untuk memberdayakan diri menjadi sebuah komunitas atau lingkungan yang bisa bersuasembada begitu. Nah, saya akan perkenalkan dulu profil dari Bu Agil. Bu Agil adalah kaprodi dari program studi gizi Universitas Asia Yogyakarta. Beliau juga aktif di pengurus DPD Persagi DIY. Betul begitu ya Bu Agil? Betul. Kemudian beliau juga aktif di beberapa acara-acara seperti ini yang berkaitan dengan apakah gizi ini berdampak pada terutama kondisi stres ketika kita berada di rumah. Nah, nanti dampak atau efeknya sejauh apa nanti akan dikupas tuntas oleh Agil, karena namanya panjang sekali. Ini Agil Dimitria Aulia Dewi, jadi kita cukup panggil nanti Bu Agil saja. Nah, kemudian narasumber yang kedua itu ada Mbak Lita, nama panjangnya adalah Lita Jayadianti, dan kemudian beliau ini adalah guru dari Sekolah Gajah Wong yang terletak di bantaran Sungai Gajah Wong, tepatnya di Jalan Timoho masuk agak dekat dengan SGM mungkin ya, kalau kita bilang ya. Nanti persisnya mungkin Mbak Lita akan bisa bercerita tentang lokasi persis. Saya tahu tempatnya, tapi saya nggak bisa gambarin ya Mbak. Jadi, ya mappingnya agak payah ini untuk menyebut ini di mana gitu. Kemudian Mbak Lita ditemani oleh salah seorang guru dari Sungai Gajah Wong juga, Sekolah Sungai Gajah Wong juga. Beliau adalah Mbak Neneng Hanifah Mariam. Assalamualaikum Mbak Neneng. Iya. Oke, itu masih di mute. Mbak Neneng ini adalah koordinator fundraising dari Sekolah Gajah Wong dan pendidikannya adalah di Psikologi UIN, Sunan Kalijogo, betul ya? Begitu ya, Mbak Lita ya? Oke, nah nanti kita akan mendengarkan bagaimana sekolah ini awal mula berdiri, kemudian bagaimana sejarahnya sampai akhirnya bisa bersuasembada pangan dan ternak sampai sekarang ini. Mungkin kita akan bisa banyak belajar dari kondisi keterbatasan menjadi sebuah inovasi yang menarik. Nah, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Mbak Lita dan Mbak Neneng. Nanti 15 menit, kemudian kesempatan kedua akan monggo nanti dipersiapkan Bu Agil. 15 menit setelah itu kita akan ada tanya jawab. Untuk Mbak Lita dan Mbak Neneng, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat, Mbak? Share-nya? Sudah ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak atas kesempatan oleh tim MCC, oleh Bu Nita, dan salam kepada peserta sekaligus panitia dari MCC. Ya, kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi mengenai kecukupan gizi di tengah pandemi COVID-19. Ya, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi semoga bisa bermanfaat untuk berbagi sharing-sharing pengetahuan di kondisi pandemi saat ini. Ya, nah yang pertama saya diminta untuk mengisi bagaimana kaitan antara stres, gizi, dan imunitas, gitu ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam menjaga menjaga kesehatan tubuh itu kita harus memenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, ya. Karena dengan kebutuhan gizi yang tercukupi, jadi tubuh itu kan memerlukan berbagai macam jenis zat gizi untuk bisa hidup, ya. Kemudian untuk metabolisme, begitu untuk beraktivitas kita membutuhkan beberapa zat gizi, dan itu harus dipenuhi supaya tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, dengan kebutuhan gizi yang tercukupi tadi, kemudian metabolisme tubuh juga bekerja dengan baik, maka daya tahan tubuh akan penyakit, kemudian adanya paparan benda-benda asing dari luar itu pun juga akan baik. Jadi imunitas kita pun juga akan menjadi baik. Ya. Jadi zat-zat asing diantaranya salah satunya ada virus corona, kemudian juga virus-virus yang lain, bakteri itu kita akan lebih tahan seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan stres? Ya, nah stres itu adalah mekanisme dalam kondisi stres, begitu ya. Pola dalam tubuh, metabolisme tubuh itu akan terganggu, gitu. Nah, salah satu efeknya adalah umumnya dari berbagai penelitian yang sudah saya baca itu terjadi perubahan pola makan dalam kondisi stres, gitu ya. Contoh kecil saja, mungkin teman-teman kalau sedang mengalami stres mau ujian seperti itu ya, mau ujian, mau wawancara kerja, atau mau mengisi materi seperti saya ini ya, mungkin bisa ada juga saat-saat stres seperti itu, kemudian jadinya mau makan nggak enak seperti itu, kemudian jadi kepikiran, yaitu kemudian terkadang juga ada yang skip makannya, ada juga yang craving makanan yang manis-manis gitu, karena memang kecenderungannya ya dalam kondisi stres itu kan di mana dihasilkan yang namanya hormon kortisol. Ya, hormon kortisol ini berperan dalam metabolisme gula, glukosa, dan lemak begitu. Jika hormon kortisol ini berlebih begitu ya, ini bisa menyebabkan tekanan darah, kemudian kadar glukosa itu menjadi tidak terkendali. Terkadang juga efek sampingnya keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis dan tinggi lemak yang gorengan-gorengan seperti itu juga semakin tinggi. Ya. Pasti teman-teman juga banyak yang mengalami ketika mengalami stres itu pengennya makan coklat, makan es krim, kemudian semakin banyak makan itu feel better gitu ya. Nah, tapi jika pola makan ini diteruskan, kemudian pemilihan makanannya itu juga cenderung ke makanan yang tidak sehat, itu tadi ya, yang tinggi kalori, manis, tinggi lemak, itu ditakutkan kebutuhan gizinya itu tidak terpenuhi dengan optimal, ya. Karena kita tidak, memang sih karbohidrat, lemak itu dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Tapi dalam jumlah tertentu, gitu ya. Jadi dalam porsi tertentu saja harus dikontrol. Karena kalau terlalu berlebih juga tidak baik. Nah, kebutuhan gizi yang lain itu kan juga ada vitamin, mineral, protein. Nah, itu yang cukup membantu sekali dalam meredakan stres, gitu ya, melawan radikal bebas, kemudian sebagai sumber antioksidan juga itu banyak terkandung di dalam sayur dan buah. Ya, jadi semuanya itu harus dikonsumsi dalam porsi yang normal, yang porsi yang seimbang. Ya, harus seberapa yang porsi seimbang? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya.
Nah, ini saya sebelum ke slide pemenuhan gizi seimbang ya, saya paparkan dulu ini mengenai peningkatan daya tahan tubuh. Tadi kan terkait imunitas ya, ketika kita kebutuhan gizi tubuh itu tercukupi dengan baik, otomatis zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh itu kan akan memberikan porsi yang pas gitu ya untuk metabolisme tubuh sehingga tubuh bisa bekerja dengan baik, imunitas tubuh, sistem kekebalan tubuh itu juga akan terjaga dengan baik. Nah, sehingga kita tidak akan mudah sakit. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini tadi ya mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian memperbanyak asupan buah dan sayur ya. Karena ini tadi ya buah dan sayur itu mengandung cukup antioksidan. Ya, kemudian juga vitamin dan mineral ini berperan juga dalam menyokong sistem kekebalan tubuh. Ya. Selain itu juga yang tak kalah pentingnya ya, itu adalah olahraga rutin. Ya, karena kalau hanya dicukupi dengan makan saja ya dari makanan bergizi saja, tapi tidak dengan olahraga rutin ya, itu kualitas kesehatannya akan berbeda. Ya, akan jauh lebih optimal metabolisme tubuh itu bekerja dengan diiringi dengan olahraga rutin. Ya. Kemudian juga menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan dengan mencuci tangan, bahan makanan sebelum diolah, mencuci tangan setelah atau dan sesudah beraktivitas gitu ya. Kemudian bahan makanan itu sebelum diolah dicuci dengan air mengalir supaya kotoran-kotoran yang menempel pada makanan itu bisa hilang ya, larut dalam air. Kemudian yang paling penting juga adalah dengan istirahat yang cukup gitu ya. Dengan istirahat yang cukup tubuh kita akan refresh kembali gitu ya ke keadaan semula sehingga harapannya tubuh itu menjadi lebih rileks ya, tidak stres lagi ketika bangun. Kemudian juga proses metabolisme berjalan dengan baik ya. Nah, di sini saya mengutip ya dari beberapa ayat di Al-Quran, bahkan di beberapa ayat, ini masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini salah beberapa ayat yang menunjang, menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam untuk menunjang kesehatan tubuh. Begitu ya. Jadi anjuran untuk mengkonsumsi gizi seimbang itu sudah ada di dalam Al-Quran ya. Di Al-Maidah contohnya, ayat 96 itu anjuran untuk mengkonsumsi sumber protein. Kemudian juga di An-Nahl ayat 69 itu anjuran mengkonsumsi buah-buahan dan madu. Kemudian di Al-Mu'minun itu ayat 21 itu anjuran mengkonsumsi daging dan susu. Dan itu luar biasa sekali ya, bahkan sampai sedetail ini Al-Qur'an menganjurkan apa yang harus kita makan. Ya, jadi kita tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan apa yang harus kita makan seperti itu. Ya. Dan pastinya anjuran mengkonsumsi makanan itu harus yang toyib ya, selain halal juga harus toyib ya, mampu mendukung kesehatan tubuh. Nah, ini adalah disebut sebagai tumpeng gizi seimbang ya. Jadi kalau dulu pasti dikenalnya itu 4 sehat 5 sempurna ya, mengenai untuk pedoman gizi seimbangnya. Tapi 4 sehat 5 sempurna itu kan masih kurang informasinya gitu, tidak diketahui harus seberapa banyak yang harus dimakan, kemudian jenisnya apa saja itu kan masih kurang lengkap sehingga diadakan revisi ya, sehingga 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak digunakan lagi saat ini ya, sejak tahun 95 bahkan. Ya. Jadi sekarang ini menggunakan yang namanya PGS, pedoman gizi seimbang, yang kemudian divisualisasikan dengan yang namanya tumpeng gizi seimbang supaya masyarakat itu lebih familiar gitu ya, lebih enak membacanya karena kalau pedoman gizi seimbang saat ini itu ada 10 ya, 10 kalau dihafalkan mungkin akan susah ya, sehingga dibuatkan visualisasi seperti ini untuk pedoman patokan harus seberapa banyak yang harus kita konsumsi. Nah, di era pandemi saat ini kan kita menghadapi permasalahan ya, terkadang untuk berbelanja makanan yang lengkap itu kan sulit
juga ya, karena tidak boleh sering-sering keluar rumah, kemudian diharapkan juga social distancing. Jadi kalau mau belanja ke pasar pun akan sulit ya. Sebenarnya tidak masalah ya. Yang paling penting itu bagaimana kita pintar-pintar mengatur menunya begitu ya. Kita membuat menyetok makanan itu kan tidak harus yang mahal-mahal ya, yang ada di sekeliling saja. Contohnya adalah misalnya sayuran ya. Sayuran, buah, sayuran pilih yang murah, itu kan banyak, misalnya bayam atau yang ada di sekelilingnya yang bisa tumbuh liar juga, kita bisa bercocok tanam seperti itu. Nah, sebelumnya saya malah jadi ke sana ya, ke sini dulu. Jadi kalau dari tumpang gizi seimbang ini kita lihat bahwa dari dasar ya itu adalah yang porsinya paling besar. Ya, yang pertama itu dari tumpangnya kita lihat cairan air. Ya, air itu setidaknya 8 gelas, 2 liter ya. Itu sebagai gambaran kasar saja karena sebenarnya setiap individu dengan berat badan yang berbeda-beda, kebutuhan cairannya itu pun juga berbeda. Tapi setidaknya 2 liter itu aman begitu ya. Kemudian di atasnya lagi ada makanan pokok ya. Kalau di Indonesia itu paling banyak mungkin nasi ya, makanan pokok kita. Ya, tapi dianjurkan itu kita harus beraneka ragam, berganti-ganti, tidak hanya nasi saja. Bisa digantikan dengan kentang, kemudian dengan roti, dengan umbi-umbian, ada jagung, ada tepung. Ya, jadi sebenarnya istilah nggak makan kalau nggak makan nasi itu kurang tepat ya, karena kalau kita sudah makan roti tawar isi telur itu sebenarnya kita juga sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat ya dari makanan pokoknya. Kemudian di atasnya ada sayur ya dan buah. Sayur itu sekitar 3 sampai 5 porsi sehari. Kemudian buahan itu 2 sampai 3 porsi. Jadi setiap kali makan itu ada sayur dan buah patokannya ya paling gampang gitu ya. Kemudian ada lauk hewani dan lauk nabati, ini pun juga dianjurkan setiap makan itu ada lauk hewani dan lauk nabati. Mohon maaf ini ya. Kemudian yang paling atas, paling ujung itu adalah kebutuhan untuk bumbu ya, ada garam, gula seperti itu. Jadi secukupnya saja. Ya, bahkan dianjurkan memang tidak terlalu banyak ya. Garam itu paling hanya 1 sendok teh saja ya. Gula sehari 1-2 sendok makan saja. Jadi tidak harus ya. Karena terlalu banyak mengkonsumsi garam, natrium, gula pasir itu kan juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Ya. Kemudian di dasar yang bawahnya ini ya, bawahnya tumpeng ini kan ada olahraga teratur, kemudian ada PHBS tadi ya, mencuci tangan sebelum setelah makan. Itu merupakan dasar gitu ya, dasar yang menyokong dari pengaturan diet ya di atasnya. Jadi supaya lebih optimal seperti itu. Ya, dan ini yang paling penting juga itu memantau berat badan ya. Jadi nggak salah setiap hari menimbang berat badannya, karena kita juga harus memantau jangan sampai obesitas, gitu. Jangan sampai juga kekurangan gizi gitu ya. Nah, dari tumpang gizi seimbang tadi disederhanakan lagi, gitu ya, disederhanakan lagi supaya lebih mudah diterapkan itu dengan yang namanya piring makanku. Ini di sebelah sini, ya. Jadi ini gambaran piring makan kita seharusnya, ya harus ada makanan pokok, ada sayur dan buah, dan ada lauk pauk. Dan di sini kita lihat bahwa porsi buah dan sayur itu setengah dari piring kita, gitu ya. Jadi setengah dari piring kita. Kenapa? Karena kandungan vitamin dan mineral yang paling banyak terkandung dalam sayur dan buah itu cukup bagus dalam upaya meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, di sebelahnya ini kan ada gambaran ya, ada kandungan beberapa zat gizi, ya, vitamin dan mineral yang mampu secara optimal dan sudah teruji klinis itu meningkatkan, mendukung sistem kekebalan tubuh seperti vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan zinc. Ya. Nah, ini ada beberapa jenisnya, ini sudah tertulis. Jadi dari vitamin A itu banyak terkandung di sayur dan buah yang berwarna.
seperti wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak ikan. Nah, ini kan cukup mudah sekali didapat ya di warung begitu ya. Kemudian vitamin E ini yang paling banyak itu mungkin yang bisa didapatkan di sayur hijau, kacang-kacangan. Kemudian vitamin C itu bisa di pepaya, stroberi, jeruk, ya, jambu biji, kiwi. Dan umumnya yang dipahami masyarakat itu kan yang paling banyak mengandung vitamin C itu adalah jeruk ya. Padahal aslinya bukan ya. Yang paling tinggi itu adalah buah kiwi. Ya, setelah buah kiwi ada jambu biji, kemudian ada pepaya, brokoli, baru jeruk. Ya, jadi jeruk itu justru tengah ke bawah ya kandungan vitamin C-nya. Tapi kan ada rasa asam-asamnya gitu, jadi sugestinya kan kandungan vitamin C-nya paling tinggi gitu ya. Ya, jadi banyak sekali ya buah-buahan yang mengandung vitamin C sehingga tidak harus jeruk gitu ya. Yang ada pepaya pasti banyak gitu ya. Kemudian brokoli juga bisa ya untuk sayurnya, jambu biji juga cukup banyak di toko buah dan harganya pun juga terjangkau gitu ya. Kemudian untuk mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc seperti seafood ya, seafood, daging sapi, hati ayam, telur, keju dan sebagainya. Ya. Nah, ini ya, jadi kita dianjurkan memang untuk mengkonsumsi makanan itu komplit dan beraneka ragam. Jadi bisa berganti-ganti. Kenapa? Karena setiap jenis makanan itu kan kandungan zat gizinya berbeda. Ya, dengan kita mengkonsumsinya beraneka ragam, itu kita akan saling subsidi ya, Pak ya. Jadi saling melengkapi ya, saling melengkapi kebutuhan zat gizinya. Gitu. Ya. Maaf. Ya, mungkin demikian saja materi dari saya. Nanti bisa kita diskusikan dengan tanya jawab lebih lanjut jika memang ada yang masih kurang dimengerti seperti itu. Begitu Bu Nita. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Agil penjelasannya. Wah, ini saya jadi belajar juga ini karena selama ini biasanya kita sering makan nasi itu dicampur sama mie, padahal ternyata karbohidrat sama karbohidrat. Semua ya, iya. Saking nggak puas kalau orang Indonesia katanya kalau nggak makan nasi itu nggak puas. Nggak makan mie, ya. Nggak makan nasi. Betul. Terus kalau kita berbuka kan roti tawar itu sudah karbohidrat ya Bu Agil ya. Kadang-kadang kita suka tumpuk-tumpuk, nanti udah karbohidrat makan roti tawar banyak, masih makan nasinya banyak. Tapi nanti kita akan diskusi lebih lanjut, tanya jawab lebih lanjut setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Lita dan Mbak Neneng dari Sekolah Sungai Gajah Wong. Monggo waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Lita dan Mbak Neneng. 15 menit dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Lita dari Sekolah Gajah Wong, kemudian ada Mbak Mariam dari Sekolah Gajah Wong. Kami berdua akan dalam waktu 15 menit ya, akan menceritakan tentang profil Sekolah Gajah Wong. Semoga waktu 15 menit ini cukup, kalaupun tidak silahkan main ke sekolah kami. Kami sangat senang jika teman-teman berkenan berkunjung kemari. Kalau dari sejarahnya sendiri, secara singkat ya Bu ya? Iya. Jadi kami main ke Kampung Pemulung Ledok Timoho. Kemudian masyarakat di sini curhat, Mas, Mbak, kami kok sejak nenek moyang itu kok miskin terus ya. Jadi kok hidupnya itu nggak bisa berubah. Padahal kami itu bekerja itu 24 jam mungkin ya. Bekerja sangat keras, tapi nasib itu tidak berubah, kok miskin terus gitu. Jadi berawal dari curhat masyarakat, berawal dari obrolan santai lah, obrolan ringan dengan masyarakat ketika kami berkunjung ke sana. Kemudian kami sampaikan pada masyarakat bahwa yang bisa merubah nasib seseorang, yang bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan itu hanya pendidikan. Tidak ada yang lain. Jadi kerja ngoyo 24 jam pun belum tentu bisa keluar dari kemiskinan. Jadi yang bisa mengeluarkan orang atau memutus rantai kemiskinan itu ya pendidikan, tidak ada yang lain. Pendidikan dari usia berapa ya pendidikan dari usia dini. Jadi dari fondasi paling bawah, dari pendidikan yang paling bawah yaitu pendidikan anak usia dini. Kemudian masyarakatnya curhat lagi. Tapi kan kami di sini hampir rata-rata itu
tidak menikah. Kemudian artinya ketika tidak menikah tidak punya surat nikah, kemudian anak-anak yang lahir pun tidak punya akte kelahiran. Akhirnya solusi awal itu menikahkan massal dulu. Jadi setelah menikahkan massal, kemudian membuatkan akte anak-anaknya, kemudian mendirikan sekolah. Sekolah ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, batu, pasir, dan material lainnya itu diambil dari Sungai Gajah Wong. Kemudian tenaga tukangnya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi yang beli hanya semen dan kayu, selebihnya bambu, batu, pasir, dan lain sebagainya itu ambil dari sekitar kampung pemulung ini. Kemudian dikerjakan bersama-sama, awalnya satu ruang, satu kelas saja, kemudian sekarang ada 2 kelas rumput dan kelas akar untuk usia PAUD, kelas rumput untuk usia TK, dan 1 perpustakaan. Jadi selama 10 tahun, kurang lebih 11 tahun ya, dari 2009 sampai 2020 ini, kurang lebih 500 anak miskin kota, anak pemulung, pengamen, anak jalanan yang kami sekolahkan secara gratis di situ dengan dana swadaya. Jadi kami sejak awal berdiri tidak dibantu oleh pemerintah, tidak ada funding, tidak ada donatur, tidak ada bantuan dari pemerintah. Jadi kami harus survive sendiri dengan apa yang kami punya. Kami usaha ternak, kami mengumpulkan sampah, kami minta sampah dari masyarakat, kemudian kami loak kembali, sebagian kami gunakan untuk material belajar biar ngirit, kemudian kami juga usaha berkebun, kemudian kami juga menjalankan koperasi, tapi saat ini koperasinya sedang tidak jalan. Jadi ada banyak usaha yang kami lakukan untuk bisa survive, paling nggak bisa untuk hidup lah, untuk membiayai operasional sekolah Gajah Wong dari apapun yang kami bisa. Jadi ya selama 10 tahun ini kami berusaha untuk mandiri dengan usaha yang kami bisa lakukan. Nah, sekarang kalau dari prinsip sekolah sendiri, sekolah kami itu inklusi ya, sekolah inklusi, sekolah yang menghargai perbedaan, semua anak dengan latar belakang apapun boleh bersekolah di sini dan gratis. Jadi 100% gratis, tidak ada pungutan biaya, tapi memang 70% kami khususkan untuk masyarakat miskin kota. Jadi kalaupun ada anak dari keluarga mampu, bukan dari keluarga miskin kota yang ingin bersekolah di sini, itu silahkan, tapi tetap gratis, dan orang tuanya harus mau mengikuti kesepakatan atau aturan yang ada di sekolah Gajah Wong. Misalnya, orang tua membayar dengan tenaga, mereka harus mau ngosek WC, harus mau buang sampah yang ada di tempat sampah, harus mau ngepel, harus mau nyapu. Jadi, sekolahnya gratis, tapi orang tua membayar dengan tenaga. Orang dari anak dari keluarga miskin kota, ataupun anak dari, misalnya nanti, kalau sekarang belum ada ya, anak dari keluarga kaya yang bersekolah di sini belum, tapi misalnya ada pun, monggo silahkan, tapi ya memang harus ikut aturan yang sekolah kami buat, dan tidak boleh membayar orang, misalnya menyuruh pembantunya untuk nyuci ngosek kamar mandi gitu nggak boleh, tetap harus turun tangan sendiri, orang tua harus turun tangan sendiri untuk menggunakan tenaga yang mereka punya untuk kebersihan sekolah, membawa makanan juga, makanan yang sehat untuk anak-anak. Kemudian sekolah kami juga berbasis komunitas, karena bedanya sekolah Gajah Wong dengan sekolah yang lain, kami tidak hanya memikirkan pendidikan anak-anak yang ada di sekolah kami saja, tapi juga memikirkan kehidupan masyarakat yang ada di kampung pemulung tempat kami berada. Jadi semuanya kami pikirkan, termasuk bagaimana memberdayakan orang tua, kami bikin kelas menjahit, kami bikin kelas masak, kami bikin kelas yoga. Karena orang tua yang berdaya dan orang tua yang bahagia, itu pasti bisa mendampingi anaknya dengan bahagia juga. Kalau orang tua yang stres, orang tua yang suntuk, orang tua yang kesulitan ekonomi, pasti tidak akan bisa mendampingi anak dengan maksimal. Maka di sini kami adalah sekolah yang berbasis komunitas, tidak hanya memikirkan kurikulum untuk sekolah, tapi juga memikirkan seluruh masyarakat yang ada di kampung pemulung ini. Jadi total itu ada 64 kakak, 300 jiwa yang kami dampingi. Kalau untuk anak-anaknya sendiri, kalau sejak awal berdiri itu ada sekitar 500-an anak, tidak hanya berasal dari kampung pemulung, tapi seluruh Jogja itu sepanjang bantaran sungai dan sepanjang rel.
semua. Bahkan kalau malam kami juga melakukan penjangkauan. Kami cari anak-anak yang masih bekerja di lampu-lampu merah. Jadi semua anak kami fasilitasi, tidak hanya yang berada di kampung pemulung ini. Kemudian sekolah ini juga berbasis pada hak anak, jadi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi semua kami perhatikan. Termasuk ketika ada wabah corona ini, mereka jelas sangat terdampak ya. Tapi bagaimanapun hak-hak itu juga jangan sampai tidak terpenuhi. Nah, ini ada gambaran tentang anak-anak Gajah Wong yang terdampak corona. Jadi rata-rata mereka adalah anak-anak dari pemulung, kemudian tukang parkir, kemudian pembantu rumah tangga, ada juga pekerja seks, kemudian ada pedagang kaki lima, apa lagi ya Mbak Marin ya? Pemulung, ya pemulung, pengamen, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, kemudian buruh harian, buruh bangunan. Jadi hampir semua, ya 100% lah, 100% orang tua murid sekolah Gajah Wong adalah buruh harian. Yang ketika corona ini otomatis mereka kehilangan pekerjaan. Jadi hampir semua kehilangan pekerjaan. Maksudnya buruh dan relawannya. Ya. Jadi, nah ketika orang tua kehilangan pekerjaan kan otomatis tidak ada penghasilan. Apalagi mereka memang bukan pekerja kantoran ya yang dapat tetap dapat gaji, enggak. Mereka adalah yang kerja hari ini ya untuk makan hari ini. Kalau nggak kerja hari ini ya nggak ada uang untuk makan hari ini gitu. Nah jadi kami pun juga harus memikirkan nasib anak-anaknya. Nggak mungkin kan anak-anaknya kemudian tidak makan. Atau seperti tadi sudah disampaikan bahwa apapun kondisinya, gizi anak itu kan harus terpenuhi. Nah, bagaimana caranya ya kami kemudian menggalang donasi dengan salah satunya dengan donor sayur itu. Nah, nanti kalau untuk donor sayur akan dijelaskan oleh Mbak Mariam sebagai koordinator fundraising. Jadi program donor sayur itu dipimpin atau dikoordinator oleh Mbak Mariam. Jadi Mbak Mariam yang akan lebih tahu bagaimana proses donor sayurnya, lalu link donasinya kemana. Kemarin hasil panen pertama itu kami bagikan kemana saja, itu yang lebih tahu detailnya Mbak Mariam. Gitu. Nah, lanjut, terima kasih Mbak Lita. Nah, tadi yang sudah Mbak Lita bicarakan, nah, sebetulnya donor sayur ini muncul awal pertengahan Maret ya Mbak ya. Jadi ide untuk membuat donor sayur ini karena pada awalnya kami juga berdiskusi gimana ya metode pembelajaran mandiri tapi dengan tidak memberatkan keluarga yang latar belakangnya hampir semuanya menengah ke bawah gitu. Nah, sambil berpikir seperti itu, justru yang terlintas di benak kami adalah sebelum orang tua diberikan gimana caranya belajar di rumah, gitu. Yang paling utama adalah ya tadi kembali ke hak hidup anak gitu ya, hak hidup dan hak tumbuh kembang. Kayaknya mereka ngapain kita kasih worksheet gitu, pembelajaran tugas-tugas berbagai hal lah untuk belajar di rumah, tapi untuk mencari makan orang tuanya kesulitan gitu. Akhirnya kami istilahnya ya banting setir, kita adakan donor sayur aja, memanfaatkan kebun dan juga ternak gitu. Donor sayur ini merupakan salah satu upaya pemenuhan gizi sebagai dasar dari pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak. Dan yang kedua tentu saja ada pembelajaran yang berbasis rumah yang dibuat di salah satunya Mbak Lita yang lebih untuk membuat pembelajaran berbasis rumahnya. Jadi dibarengi dengan itu setiap membagi worksheet pembelajaran berbasis rumah itu kami tidak
pernah luput untuk juga memberikan sembako gitu. Kebetulan masih banyak sekali para donatur yang memberi sembako gitu ya secara bertahap. Nah, setiap kali ada pemberian sembako, kami usahakan juga membuat seperti bukan worksheet sih, apa ya Mbak? Lembar tugas pembelajaran berbasis rumah. Itu juga untuk kami sebagai sebuah sekolah gitu memastikan bahwa hak-hak anak untuk berpartisipasi dan juga mendapat perlindungan dari orang tua gitu untuk tetap belajar, karena kalau dibiarin aja bukan tidak percaya tapi latar belakang keluarga yang tidak semuanya mendapatkan pendidikan barangkali bisa jadi abai juga terhadap perkembangan anaknya. Jadi sambil dikasih sembako itu tetap harus perhatikan anaknya ya Bu gitu, tetap harus belajar, bisa pembelajarannya tetap berjalan. Nah, untuk donor sayur sendiri kami itu ada beberapa paket gitu, ada beberapa paket. Jadi kan ditanamnya sendiri di kebun sekolah. Ya ditanamnya juga sama para relawan dan guru-gurunya sih gitu. Kadang-kadang orang tua juga ikut membantu merawat kebunnya. Ada beberapa paket donor sayur yang kami buat gitu. Yang pertama bisa dilihat di posternya sendiri, nanti bisa di-share ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke proses donor sayur, proses panen pertama donor sayur kami kemarin pada tanggal 10 Mei. 10 Mei. 10 Mei itu kami total mendapatkan donasi itu, pokoknya setelah di total itu yang didapat adalah 880 ikat sayur, itu sudah termasuk untuk yang donatur, dan tapi kami bulatkan 1000 ikat deh ya, 1000 ikat sayur, terus dibagikan ke beberapa titik, salah satunya itu ke Ledok Timoho sendiri, di tempat sekolah Gajah Wong berdiri itu di Ledok Timoho, terus kemudian di kampung komunitas Ledok Tukangan, kemudian di dapur umum Solidaritas Pangan Yogyakarta, terus ke Sarda, terus juga beberapa ke orang tua yang ikut membantu selama menanam dan merawat kebun tersebut, seperti itu. Nah, terus selama donor sayur ini sampai sekarang masih berlangsung. Kemarin baru tahap 1, nanti tahap yang panen keduanya itu di bulan depan, berarti bulan ini ya? Minggu depan, itu insya Allah di minggu depan. Nah, terus kami juga tidak menutup kemungkinan, kemarin juga karena banyak sekali pendonor gitu, banyak sekali pendonor di tahap pertama itu, kami juga sebagian untuk memenuhi sayur itu tidak menutup kemungkinan ya juga bekerja sama dengan para petani lokal yang di situ gitu untuk memenuhi kebutuhan gitu, yang ya pokoknya prinsipnya donasi itu berputar, semuanya kebagian dan semuanya berdaya dengan adanya donasi ini gitu, seperti itu. Terus selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan donor sayur kami. Ini kemarin yang panen tahap pertama. Nah, untuk peternakannya sendiri itu sebetulnya tidak dicantumkan secara formal di posternya, tapi beberapa donatur yang mengetahui memang kegiatan di sekolah Gajah Wong itu atau di Gajah Wong Farm itu salah satunya ada peternakannya juga, ada yang kadang minta pupuknya, karena kami juga selain berkebun juga membuat pupuk ini proses pembuatan pupuk kandang dari si kotoran kambing yang ya di peternakan itu gitu. Kami proses sendiri juga, dibuat sendiri, tapi sekarang masih belum jadi. Nah, ada beberapa donatur yang tidak meminta sayur tapi mintanya pupuk atau mintanya bibit tanaman. Itu sangat fleksibel sih, karena kalau yang di poster itu ya itu untuk mempermudah saja, untuk mempermudah informasi, mempermudah biar
apa kategori-kategori gitu. Selebihnya kalau ada hal-hal yang bisa diminta oleh donatur, kami sangat terbuka sekali gitu. Selanjutnya ini adalah dokumentasi pembagian sembako tahap pertama. Nggak bisa kembali Mbak? Ya, selanjutnya ini di sini ada cara berdonasi, donor sayur. Ini ada beberapa prolog lah tentang donor sayur. Nah ini panen tahap 2, 11 sampai 15 berarti tanggal 15 Mei yang minggu depan, kurang lebih 500 pak atau menyesuaikan pendonor yang masuk gitu. Kalau itu melebihi seperti kemarin itu kan melebihi, kami tidak akan tetap 500 pak, enggak, tapi sesuai gitu. Kemudian tahap 3 nanti di tanggal 20 Mei insya Allah gitu. Nah, bagi teman-teman mungkin apa yang mau share tentang kegiatan kami sangat berterima kasih ya. Terus kemudian selain berdonasi juga barangkali ada yang punya waktu atau tempatnya di sekitar Timoho gitu di Jogja bisa ikut merawat kebun gitu, bisa ikut merawat kebun, ternak gitu. Setiap sore kami akan selalu ada di kebun untuk merawat tanamannya gitu. Bisa menanam, menyiram gitu, terus juga mengurusi ternak dan membuat pupuk. Sangat terbuka pokoknya, main setiap pukul 3:30 lah sambil ngabuburit, itu kami selalu ada di sana bagi teman-teman. Iya, tetap pakai masker ya kalau keluar. Di sana insya Allah sih karena warga-warganya juga mobilitasnya tidak kemana-mana, apalagi kami yang ada di sekolah cuman di sekolah aja gitu. Ya insya Allah sih nggak aman. Oke, Mbak Mariam mungkin alamat sekolah, maksudnya lebih tepatnya di mana gitu, karena mungkin ada yang tertarik untuk ke sana. Oke, siap. Kalau misalnya untuk linknya ini ada di PPT yang Mbak ya, di bawah itu yang abu-abu. Itu langsung terhubung ke WhatsApp sih. Nah, kalau alamatnya sendiri, alamat sekolahnya ada di Kampung Redok Timoho. Kalau pakai Google Maps itu bisa di searching aja sekolah Gajah Wong gitu. Nah, tapi itu agak sulit juga sih. Jadi atau enggak Hotel Asana Group Hotel Timoho. Nah, nanti di depan Hotel Asana Group itu ada gang kecil sekali, tapi udah ada ininya sih papan namanya ya, sekolah atau TK, sekolah PAUD Gajah Wong. Nanti masuk aja ke bawah. Nanti di situ ya pinggir sungai itu udah kelihatan kok, ada peternakan kambing itu udah kelihatan. Kalau dari perempatan APMD, ada sekolah pembangunan APMD itu, dari perempatan itu ke timur mentok, nanti belok kanan itu udah ketemu hotel. Seperti itu. Nanti di belakang perumahan si Gendeng itu. Seperti itu, Mbak. Ya, oke, baik Mbak Mariam dan Mbak Lita, terima kasih atas penjelasannya, luar biasa ya semangatnya dari teman-teman di Sekolah Gajah Wong dan komunitas Bapak Ibu di sana gitu ya. Dan apresiasi yang tinggi dari kami, dari LDPM CCCPP Muhammadiyah kepada teman-teman, terutama guru nih yang di Sekolah Gajah Wong, karena luar biasa menginisiasi program-program yang tadi sudah diutarakan oleh Mbak Mariam dan Mbak Lita ya. Oke, ini sudah selesai, mohon PPT-nya ditarik Mbak. Kita akan buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Fatoni, dari tadi sudah mengangkat tangan. Untuk pertanyaannya monggo Pak bisa disampaikan. Mungkin admin bisa membantu untuk membuka unmute-nya. Monggo Pak Fatoni, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Fatoni. Betul, Bu. Oh iya, monggo Pak Fatoni, karena saya lihat tadi Bapak mengangkat tangan. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Iya, terima kasih Bu Ratna Yunita atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya tadi untuk dua narasumber ya. Yang pertama terkait dengan gizi. Mohon penjelasan untuk
gizi atau dapur umum di rumah karantina. Begitu bagaimana pelaksanaan dan SOP-nya. Yang kedua dengan sekolah sungai. Apakah boleh ini diterapkan? Mengingat kejadian waktu kemarin beberapa bulan yang lalu di Jawa Tengah banyak pramuka yang tenggelam, apalagi di musim COVID. Apakah ini bisa dilakukan untuk sekolah sungai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar konfirmasi, mungkin yang dimaksud Pak Fatoni adalah kejadian di SMP 1 Turi beberapa waktu yang lalu kah? Nggih leres Bu Ratna. Oh iya, nggih. Itu sama masih di Yogyakarta, Pak. Ya, tapi nanti mungkin Mbak Lita akan bisa menjelaskan lebih lanjut karena sebenarnya kalau sejauh yang saya tahu konsepnya agak berbeda ya Pak. Tapi nanti Mbak Lita biar menjawab secara lebih rinci. Terima kasih. Supaya tahu perbedaannya. Iya, betul. Terima kasih Pak Fatoni atas pertanyaannya. Saya tampung dulu kalau ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu, monggo silakan. Sebelum dijawab oleh kedua pembicara. Apakah masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Kalau belum ada pertanyaan, mungkin nanti untuk memudahkan saya melihat siapa yang bertanya bisa mengacungkan tangan, ada simbol di sebelah kanan yang ada tulisan more, itu nanti bisa dibuka, kemudian ada simbol mengangkat tangan. Baik, mungkin dijawab dulu, silakan. Pertama saya beri kesempatan kepada Bu Agil, kemudian Mbak Lita untuk selanjutnya terkait pertanyaan dari Pak Fatoni. Kalau untuk Bu Agil, dapur umum, ini bagaimana SOP-nya, kemudian dapur umum rumah karantina ya, bagaimana SOP-nya. Monggo Bu Agil. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fatoni untuk pertanyaannya. Wah, luar biasa ya. Ya, untuk prakteknya sendiri memang saya akui saya memang tidak berkecimpung langsung ya untuk dapur umum di karantina, tapi dari beberapa waktu lalu saya mengikuti webinar mengenai manajemen asuhan gizi pada rumah sakit, begitu ya Pak. Ya mungkin mirip begitu ya dengan rumah karantina. Ya pada prinsipnya COVID ini kan merupakan penyakit infeksi. Ya, di mana kalau untuk penyakit infeksi ini yang harus kita ketahui untuk peralatan makannya itu tidak boleh bercampur, begitu ya. Jadi setiap individu yang mengalami penyakit infeksi itu pada sebagian rumah sakit gitu ya, itu ada yang menggunakan peralatan disposable. Jadi yang setelah dimakan bisa langsung dibuang, tapi juga karena ini COVID, dibuangnya juga harus di tempat tertentu yang untuk infeksius yang nanti akan dihancurkan dengan mekanisme sendiri seperti itu. Kemudian ada juga di rumah sakit yang menggunakan peralatan makan ya yang bisa dipakai lagi. Itu setelah digunakan untuk pasien COVID begitu harus disinfektan ya. Jadi ada larutan disinfektan sehingga peralatan makan itu bisa steril. Yaitu yang pertama ya untuk penyajian makanannya. Nah, untuk dapur umumnya, penyajian makannya sebenarnya sama saja dengan dapur umum pada kondisi bencana yang lain. Begitu. Jadi, yang pertama pasti ada alur dari mulai penerimaan bahan makanan hingga ke penyajian makanan itu harus tertata dengan baik. Jadi sebaiknya tidak tercampur-campur. Ya, jadi misalkan ya, ada di bagian setelah penerimaan bahan makanan begitu ya, itu kan langsung masuk ke area penyimpanan ya, area penyimpanan, kemudian nanti di area persiapan. Nah, area persiapan ini untuk mempersiapkan bahan makanannya ya, entah dipotong-potong, dikupas, kemudian nanti untuk dilanjutkan ke proses pengolahan ya. Nanti setelah dipersiapan itu menuju ke pengolahan ya untuk digoreng, dikukus atau untuk produksi makanannya. Ya. Dan pada proses persiapan dan pengolahan ini harus kita jaga kebersihannya. Ya, jadi misalnya ada sampah, ada benda-benda, ada zat kimia itu dijauhkan dari tempat persiapan dan pengolahan. Ya, kemudian setelah pengolahan itu kan akan menuju ke tempat
yang namanya penyajian. Jadi ada pemorsian. Nanti misalnya nasi akan diberikan di wadah-wadah, ya wadah-wadah makanan. Nah itu juga harus dijaga kebersihannya. Ya sebenarnya semua alur itu harus dijaga kebersihannya. Nah nanti kalau sudah di bagian penyajian itu harus dikemas dengan sedemikian rupa, tertutup supaya tidak terkontaminasi ya. Dan juga tergantung sih yang akan kita pakai, misalnya pakai nasi kotak ya pastinya nanti ditutup dengan ada lubang sedikit supaya ada udara panas yang bisa keluar. Kalau mau menggunakan piring seperti itu dan terbuka bisa kita tutup dengan ada penutup makanan begitu ya, supaya intinya adalah ketika mendistribusikan kepada pasien atau ke yang dikarantina itu dalam kondisi yang bersih ya. Setelah dari penyajian didistribusi ya. Saat distribusi ini kan juga labelnya harus jelas juga begitu ya. Jadi ini untuk siapa itu harus jelas juga ya. Dan yang terakhir tadi ya, ketika ada pengendalian sisa makanan, ada sisa sisa tempat makannya kalau menggunakan disposable itu harus di manajemen dikelola dengan baik ya. Harus ada tempat khusus untuk benda-benda yang infeksius, karena kalau dibuang sembarangan saja di tempat sampah umum ya takutnya itu akan menimbulkan penularan ya, penyebaran untuk COVID-nya seperti itu. Ya, itu untuk pengelolaan dapur umum bisa seperti itu. Nanti kalau misalnya membutuhkan, saya ada materi ya mengenai manajemen asuhan gizi dan penyelenggaraan makanan pasien di rumah sakit. Nanti mungkin saya bisa share ke Bu Nita ya kalau nanti mungkin bisa ada yang di-share ke menginginkan saya Bu di Agil gambaran. untuk Ya. bisa saya bagikan kepada, nanti monggo Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak saya tadi sudah ada di chat. Nanti bisa japri ke saya siapa yang membutuhkan terkait materi dan juga apa yang disampaikan Bu Agil tadi, nanti bisa saya bagikan. Ada tambahan lagi Bu Agil terkait dengan dapur umum rumah karantina, bagaimana SOP-nya? Sedemikian sih pada umumnya ya. Ada masih kurang tidak Pak Fatoni? Saya coba tanyakan kembali kepada Pak Fatoni terkait dapur umum rumah karantina untuk SOP. Apakah masih ada diskusi Pak? Kalau di rumah sakit kan sudah established ya dari tenaga gizi yang masak, tetapi kalau di dapur umum kan belum ada. Nah, tadi yang sudah dijelaskan tadi sudah paham. Tinggal bagaimana dengan kalorinya, kemudian diet gizi sehatnya seimbang 14 gizi sehat itu, kemudian cara penyajian dan ini supaya misalnya di karantina 14 hari. Nah, supaya bisa katakanlah ada 20 orang. Nah, itu anggarannya untuk pemasakannya gimana. Nah, itu kan harus ini kan masak tempe terus tahu terus mie terus kan begitu. Terima kasih, matur nuwun. Oke, Pak. Terima kasih Pak Fatoni. Ya, untuk pembagian kalori kemudian juga harus berapa menu mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini ya, karena memang harus saya hitung-hitung dulu, kemudian nanti saya buat menunya detail. Ya, karena kan saya tidak bisa, mungkin kalau awang-awangan sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori rata-rata untuk pasien terduga COVID ataupun pasien COVID karena membutuhkan energi dan kalori yang tinggi ya. Jadi sekitar 2.000 sampai 2.500 kilokalori. Lalu nanti akan dibagi menjadi makan pagi, siang, sore, dan snack. Kemudian setiap makan itu paling sekitar 400 sampai 500 kilokalori ya. Nanti harus ada makanan pokok, ada sayurnya, ada lauknya. Nah, nanti supaya bervariasi, kan nanti saya harus range sendiri begitu. Mungkin bisa konsultasi ke saya atau nanti ke teman saya juga bisa. Mungkin iya Bu Agil, mungkin supaya bisa menjadi pengetahuan buat bersama. Artinya mungkin yang butuh bukan hanya Pak Fatoni, tapi kita semua juga sebagai ibu rumah tangga kita butuh. Secara garis besar nih, katakanlah misalnya, nih kita mau susun menu dalam 2 hari nih Bu Agil.
pagi ini pakai sayur apa, lauknya apa, siang apa, sore ya. apa, seperti itu. Oke, untuk jadi gini patokannya ya, kalau untuk pasien terduga COVID dan pasien COVID itu kan membutuhkan protein dan energi tinggi ya tadi ya. Jadi patokannya lauknya itu 2 kalinya pas orang normal begitu ya, karena tinggi protein. Jadi misalnya sehari kita makan 3 kali sehari ya. Ada nasinya 2 entong, kemudian sayurnya 1 mangkok, kemudian ada tahu 1 potong, ada ayam 1 potong begitu ya. Jadi diusahakan ada nabatinya, ada hewaninya. Ya, kemudian buah bisa 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Ya, itu bisa kita variasikan. Kemudian untuk nasi itu paling kalau saya hitung ya, misalnya saya 2.000 itu kan 1.000 bagi 1,758. Itu ada sekitar 2 sampai 2,5 entong nasi ya. Atau kalau pakai gelas belimbing itu sekitar 1,5 gelas ya. 1,5 gelas atau sampai 2 gelas nasi itu. Itulah 2,5 entong itu hitungan 1 hari atau 1 kali makan, Bu Agi? 1 kali makan, Mbak. 1 kali makan 2,5 entong ya. Ya. Berarti dalam hal ini kalau untuk pasien COVID artinya harus benar-benar juga terkait kecukupan dari karbohidrat tadi dilihat betul ya. Artinya nggak bisa kalau misalnya seperti kita diet-dietan itu nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Jangan dulu diet kalau sakit ya. Okay. Dan lauknya itu double. Jadi tadi ya misalnya tahu sama ayam. Nanti ditambahin lagi ada telurnya gitu ya. Siang pun juga seperti itu. Jadi double proteinnya karena memang harus tinggi protein untuk pasien yang COVID. Tapi kalau masih SACES bisa dikurang. Ya paling siangnya aja yang double proteinnya gitu. Ya. Oke, sepertinya sudah bisa menjawab ya keresahan dari Pak Fatoni tadi, dan mungkin kita sekalian sebagai ibu rumah tangga ini penting banget ini. Jadi patokannya adalah kira-kira nasi 2 sampai 2,5 entong tadi kalau untuk yang terduga yang COVID gitu ya. Tapi kalau untuk normalnya mungkin 1,5 begitu cukup, Bu Agil. 1,5. Kalau untuk 2.000 kilokalori cukup, tapi kalau yang 2.500 ya lebih tinggi, sekitar 2 entongan lah ya. 2 entongnya muncul. Entongnya bukan entong Magicom ya, tapi entong yang zaman dulu yang cekung. Oh iya. Nah, karena kalau Magicom kan kecil. Oke, gitu. Berarti masalah entong aja ini perlu diperhatikan juga ya. Artinya beda, kalau entong dulu dan sekarang ini banyaknya nasi yang terangkut kan beda ya. Emang kalau standarnya tuh pakai gelas belimbing, Mbak. Jadi 1 porsi nasi itu kan kalau gelas belimbing ada garisnya ya itu ya. Betul, yang atas itu kan ada garis. Nah, segitu. Segaris itu 1 porsi. Jadi kalau 2 porsi ya 2 gelas yang segarisnya itu. Ya. Oke, sangat membantu sekali penjelasannya untuk persiapan kita juga terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari terkait gizi tadi. Terima kasih Bu Agil. Saya ke Mbak Lita dan Mbak Mariam. Tadi ada pertanyaan, apakah konsep sekolahnya ini sama dengan beberapa waktu yang lalu memang kita sama-sama melihat ada kasus di SMP 1 Turi. Karena tadi kita bicara bahwa ini sekolah ada di bantaran Sungai Gajah Wong. Mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut, Mbak, agar terjawab apa yang dipersepsikan oleh Pak Fatoni. Monggo, Mbak. Iya, terima kasih Pak Fatoni pertanyaannya. Senang sekali kami. Semoga nanti jawaban kami bisa memuaskan ya. Jadi, kita mulai dari kategori masyarakat miskin dulu ya, Bu Yunita. Ya. Halo? Udah? Halo? Iya, Mbak, monggo. Iya. Ya, ini silakan. Ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Fatoni, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang masyarakat miskin itu kategorinya, yang termasuk masyarakat miskin itu siapa saja. Pertama, buruh harian. Yang kedua, buruh tani. Yang ketiga, nelayan kecil. Yang keempat, masyarakat miskin kota. Dan kelima adalah masyarakat di perbatasan dan pedalaman. Nah, tapi kondisi masyarakat miskin kota sendiri itu berbeda dengan masyarakat miskin yang lain. Jadi masyarakat miskin kota itu adalah masyarakat yang datang dari berbagai daerah, kemudian dengan tujuan mengadu nasib ke kota besar, tanpa skill, tanpa modal, nekat lah, modalnya itu modal nekat, kemudian di kota besar mereka ya tidak bernasib baik atau tidak tidak mendapatkan sesuatu yang seperti yang mereka harapkan gitu. Kemudian mereka terdampar di kota besar, semakin lama di situ mereka semakin miskin, semakin terperosok ke jurang kemiskinan, apalagi ditambah mereka tidak punya aset dan tidak punya akses di kota besar.
akhirnya mau balik ke tempat asal pun namanya sudah terperosok ke jurang kemiskinan. Semakin lama mereka tinggal di kota, kemudian aset dan akses ke tempat asalnya pun sudah tidak ada. Kemudian mau tidak mau mereka harus tetap di kota dengan segala kondisi yang sulit gitu ya, yang memprihatinkan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak ada rumah dan sebagainya. Kemudian mereka mencari pinggir-pinggir sungai. Jadi rata-rata masyarakat miskin kota itu masyarakat urban itu akan mencari pinggir-pinggir sungai untuk hidup, untuk menetap. Karena apa? Ya karena gratis, kemudian ada akses air yang juga gratis. Mereka masalahnya kemudian bercampur, kemudian beranak pinak, punya keturunan, sampai punya cucu di situ. Tanpa menikah, kemudian tanpa status yang resmi, mereka tinggal di pinggir sungai itu. Dan saya rasa tidak adil ya ketika kemudian anak keturunannya tidak kita perhatikan gitu. Karena anak-anak itu kan tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Mereka pasti juga ingin memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian kami hadir. Kami masuk ke kampung pemulung yang ada di bantaran sungai itu. Kemudian kami mendirikan sekolah gratis untuk mereka. Kenapa sekolahnya kemudian di situ juga, di bantaran sungai itu juga? Ya, karena biar lebih dekat dengan mereka, aksesnya juga lebih mudah. Kalau kami mendirikan sekolah jauh, kemudian mereka akan kesulitan kendaraan dan sebagainya, sama aja. Maka kami mendirikan sekolah ya di tengah kampung mereka, biar anak-anaknya mudah berangkat sekolah, mudah memperoleh pendidikan. Nah, sekolah Gajah Wong sendiri memang berada di bantaran sungai, tapi kami memilih lokasi sekolah yang aman. Yang ketika Sungai Gajah Wong itu meluap sekalipun, itu tidak sampai ke sekolah. Dan anak-anak pun tidak pernah kami ajak bermain ke sungai. Jadi ketika jam istirahat bermain atau ketika bermain bebas, anak-anak kami awasi dan tidak ada yang bermain ke sungai. Sampai sejauh ini selama 10 tahun kami menjalankan program belajar mengajar, alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak kami harapkan. Jadi kami memang punya SOP yang sangat ketat, karena kami tahu kami ada di pinggir sungai, anak-anak pun kami beri pijakan sebelum main, kemudian pijakan saat main, pijakan setelah main. Terus-menerus kami bikin kesepakatan bersama anak untuk tetap memperhatikan keamanan dan juga lingkungan. Jadi orang tua pun ketika parent meeting atau ketika parenting juga kami sampaikan untuk mengawasi anak-anaknya ketika bermain di pinggir sungai. Jadi sejauh ini ya alhamdulillah aman, dan doakan kami juga tetap selalu aman ya dengan kondisi cuaca mungkin yang tidak menentu seperti tadi hujan deras dan sebagainya, ya semoga tetap aman-aman saja. Mbak Maria? Ya, mau menambahkan mungkin, nah walaupun tidak main di sungai kayak gitu ya, bukan berarti kita tidak menjauhkan mereka dari sungai, karena mau tidak mau itu adalah tempat ya tempat hidupnya, lingkungan, kita harus mengenal lingkungan gitu. Nah, kita juga mengenalkan dari mulai apa itu sungai, manfaat dan juga risikonya, itu disampaikan di saat pembelajaran gitu, dan di saat ada kegiatan namanya kegiatan lingkungan itu disampaikan agar kita juga bukan menghindari tapi bisa menyikapi si sungai itu dengan baik seperti itu. Itu berlaku bagi teman-teman yang PAUD, juga teman-teman remaja, karena kan kami ada juga sekolah remajanya seminggu sekali, tapi sekarang ya semuanya sedang off sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mariam dan Mbak Lita penjelasannya tadi. Pak Fatoni, apakah masih ada diskusi terkait dengan sekolah dari Sekolah Sungai Gajah Wong ini? Mohon bantuannya admin. Ya, Pak Fatoni, bagaimana? Oke, matur nuwun. Oke, baik. Mungkin Mbak Lita sama Mbak Mariam bisa cerita sedikit bagaimana sekolah ini juga pernah ditilii begitu ya, ditilii oleh Kick Andy Show pada waktu itu. Kemudian ada Najwa Shihab juga yang bermain ke sana. Mungkin bisa cerita sedikit Mbak ke kita semua di sini. Ya, kami itu sebenarnya sekolah biasa, Bu. Sekolah biasa-biasa gitu. Jadi tidak ada yang istimewa dari kami. Ya kami senang ketika kemudian ada teman-teman yang peduli, kemudian ada teman-teman yang ingin belajar bareng, atau kemudian ada teman-teman yang mengapresiasi, ya kami senang ya dan bersyukur. Tapi tujuan awalnya bukan itu, bukan popularitas, kemudian bukan menjadi terkenal gitu, enggak. Jadi ya seperti itu bonus ya menurut kami. Jadi sekolah ini Desember tahun berapa ya lupa saya, mungkin
2016 ya. 2000 Desember 2016 kalau nggak salah itu Kik Andy datang ke sekolah kami. Kemudian ya datangnya juga tiba-tiba ya, tanpa perencanaan, jadi surprise buat kami juga. Kemudian Natsua juga itu datangnya juga surprise, jadi tidak ada perencanaan juga, tiba-tiba, jadi lebih ke kejutan-kejutan buat anak-anak. Kemudian di TV Al Jazeera Mesir kami juga ada, kemudian di CNN, di mana lagi ya, di Lentera Indonesia, di NET, kemudian di Michael Chandra Luar Biasa, ya hampir semua TV lokal dan nasional hampir semua sudah meliput kami. Kemudian untuk Tempo, majalah Tempo edisi 2 Mei kemarin, Hari Pendidikan Nasional, itu liputan khusus Gajah Wong juga. Jadi ya kalau untuk publikasi sebenarnya itu sudah cukup luas ya. Sudah cukup luas dan sudah banyak juga yang tahu. Ya kami sejauh ini bersyukur ya. Jadi ya tanpa kami perlu banyak bicara gitu ya. Kami lebih banyak ya kerja, lebih banyak membuktikan apa yang kami bisa lakukan gitu ya, tanpa banyak bicara. Kemudian orang tahu dan bisa mengapresiasi kami, ya alhamdulillah. Ya termasuk dengan kegiatan ini, kegiatan Zoom dengan Bu Nita dan teman-teman. Ya. Iya. Baik Mbak Lita, terima kasih untuk menambahi penjelasan tadi. Monggo Bapak Ibu, masih kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ini karena banyak yang ada di belakang layar ya, jadi serasa saya melihat tembok-tembok, tembok-tembok dengan simbol-simbol AA, AB begitu, atau hanya ada foto-foto aja. Jadi kalau dalam psikologi itu ibaratnya ini ada topengnya, ada singkapnya. Karena rasanya berkomunikasi seperti berkomunikasi dengan dinding. Tapi tidak apa-apa, terima kasih sudah bergabung dengan kami, Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Saya memaklumi kesibukan Bapak dan Ibu dan senang sekali Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa bergabung dengan kami. Monggo untuk sesi pertanyaan selanjutnya masih kita beri kesempatan. Mungkin bisa mengangkat tangan. Karena saya lihat kalau di chat belum ada pertanyaan, Ge. Jadi saya tawarkan untuk Bu Muswaroh. Iya, monggo Ibu nanti disebutkan Ibu dari mana, kemudian pertanyaannya kepada pembicara yang mana, monggo Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muswaroh. Ya, saya Muswaroh Mbak Hatim gitu, keluarga Mbak Hatim. Saya akan bertanya sedikit tentang kepada Bu siapa? Bu Agil. Iya. Ya, masalah stres itu bagaimana mengatasi stres, karena dalam kondisi seperti ini kan sering kita merasa bingung stres dan gimana. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muswaroh atas pertanyaannya. Bu Agil, mungkin tema stresnya bisa dikaitkan dengan nanti bagaimana perilaku makan dan lain sebagainya. Dan nanti mungkin saya akan bantu jawab sedikit, karena kebetulan ini kita tidak ada narasumber dari psikologi. Nanti mungkin saya akan membantu sedikit ya Bu untuk menjawab. Yeah. Tapi untuk kesempatan pertama Bu Agil, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Muswaroh untuk pertanyaannya. Untuk stres sendiri tadi ya, sebenarnya lebih ke Mbak Nita ya. Mbak Nita sebagai ahlinya, pakarnya. Tapi saya akan membahas dari stres, kemudian kira-kira makanan apa saja yang bisa dikonsumsi untuk merilekskan gitu ya, meredakan stres ya. Ya, beberapa sebenarnya banyak sekali makanan yang bisa untuk mengurangi stres ya. Umumnya itu adalah yang mengandung vitamin C dan magnesium ya. Itu beberapa jenis makanan yang bisa meredakan stres. Di antaranya misalnya yang vitamin C tadi sudah saya sebutkan, bisa dari buah-buahan ya, rata-rata dari buah-buahan, dari pepaya, jambu biji, brokoli, kemudian ada jeruk, ya, dan beberapa jenis buah yang lain. Kemudian untuk magnesium itu bisa dari
tempe, kemudian ikan ya seperti ikan lele gitu ya, kemudian sayuran hijau. Nah itu beberapa jenis makanan yang bisa membantu untuk meredakan stres itu. Ya. Tempe yang kacang kedelai ya dari sumber-sumber kacang kedelai ada tahu, tempe, susu kedelai itu bisa juga. Terus juga ada penelitian coklat hitam ya, dark coklat. Jadi coklat yang pahit itu Bu, ya itu bisa juga dari penelitian bisa meredakan stres. Tapi juga memang efeknya terhadap setiap orang itu akan berbeda-beda. Ya, mungkin dari situ. Nah, untuk manajemen stres sendiri, ya pastinya kita tidak boleh negative thinking ya kalau dari saya Bu ya. Jadi selalu berpositive thinking, mengambil hikmah yang dari WFH atau harus di rumah terus gitu ya. Kan kita bisa ambil hikmahnya misalnya kita jadi lebih dekat dengan keluarga, kemudian juga jadi lebih leluasa untuk beribadah gitu ya. Apalagi ini Ramadannya semoga menjadi lebih fokus dan barokah gitu ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Oke, baik. Mohon izin, walaupun saya sebagai moderator, tapi karena kebetulan sebagai psikolog juga Bu Muswaroh, saya ingin menyapa Bu Muswaroh, bundanya Mas Faiz nggih, betul nggih? Kita semua di sini mendapat kejutan. Jadi Bu Muswaroh ini ternyata bundanya Mas Faiz. Mas Faiz ini adalah suaminya Bu Lita atau Mbak Lita. Jadi termasuk pendirinya dari Sekolah Sungai Gajah Wong. Terima kasih Bu sudah mau bergabung jauh-jauh dari Muhammadiyah Wonosobo nggih Ibu. Ya, sama-sama terima kasih. Salam buat semuanya. Salam tangguh Bu Muswaroh, semoga sehat-sehat selalu dan luar biasa. Saya salut dengan motivasi dari Mas Faiz begitu, karena beberapa kali main ke sana Mas Faiz luar biasa, mau turun tangan sendiri langsung untuk ngurusi tetek bengek semuanya ini Bu. Iya. Ya, mohon dukungan dan doanya saja. Iya, pasti dengan pola asuh yang luar biasa ini dari Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Pak, saya boleh menyapa dari sini. Salam Bu, salam terima kasih Bu, terima kasih. Salam buat cucu saya itu, saya Ken sama Ciling. Terima kasih ya Bu ya. Ada reuni kita di sini. Iya, terima kasih Pak Bu sudah bergabung dengan kami. Baik, tadi kembali kita ke pertanyaan Bu Muswaroh terkait dengan stres ya Bu. Nah sebetulnya memang ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Artinya kita kalau dalam psikologi itu kan ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, dan ada lansia begitu nggih. Nah tingkat mana nih yang paling rentan terkena stres begitu? Kalau pada anak-anak tentu stresnya akan berbeda dengan lansia. Pada remaja tentu akan berbeda nanti stresnya dengan yang dewasa. Biasanya kalau dewasa sudah lebih matang, biasanya sudah lebih bisa beradaptasi Bu dengan kondisi ini. Tapi bagaimana misalnya dengan lansia? Yang kadang-kadang lansia ini kalau untuk melakukan aktivitas ada beberapa hal yang itu mungkin tergantung dengan orang lain gitu. Nah sekarang kan kita harus di rumah saja. Sebenarnya kalau di rumah saja kan berarti tidak boleh kemana-mana. Lalu bagaimana nanti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Terkait juga, misalnya kalau lansia itu kan butuh sekali yang namanya sosialisasi dengan sekitar, gitu. Nah, itu tentu menimbulkan stres tersendiri juga. Sama halnya dengan anak-anak juga luar biasa, mereka nggak bisa dikondisikan untuk tidak bisa dikondisikan untuk tidak keluar main. Orang tua pasti usahanya luar biasa untuk bisa memberikan psikoedukasi kepada anak. Lalu bagaimana caranya untuk mengurangi stres itu? Bisa pertama dengan, karena kemarin mungkin tidak sempat untuk melihat-lihat foto-foto zaman dulu gitu ya Bu. Ini saya umpamakan kan Ibu sebagai lansia, bagian dari lansia begitu. Nah nanti berarti mungkin bisa sedikit membuka album-album lama,
sambil kita ada kenangan apa di situ, memunculkan motivasi tersendiri. Kemarin-kemarin bahkan mungkin kita sentuh pun tidak sempat kan Bu, jadi sekarang sembari bersih-bersih, sembari memunculkan kenangan yang bisa membangkitkan motivasi kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bisa sembari sambil menikmati hobi Ibu. Jadi misalnya Bu Muswara hobinya memasak. Nanti coba-coba menu-menu apa, dengan keterbatasan sumber makanan yang ada, memunculkan inovasi apa, seperti tadi misalnya kalau di teman-teman di Sungai Gajah Wong kan lebih pada bercocok tanamnya, sehingga bisa mencukupi tidak hanya kebutuhan dari satu keluarga, tapi juga banyak keluarga. Nah, biasanya itu ide-ide inovasi itu muncul karena kita kepepet, Bu. Jadi katanya kalau dalam bahasa anak-anak gaul sekarang itu the power of kepepet gitu, Bu. Nanti kalau iya, jadi kalau sudah muncul kepepetnya nanti baru ada ide, oh iya ini kan bisa gitu. Misalnya kalau dalam kondisi sehari-hari kita biasanya kalau masak itu bumbu harus lengkap semuanya, sayuran harus lengkap semuanya. Kita gampang pilih-pilih mau masak apa. Tapi kalau dalam kondisi pandemi begini mungkin kita belanja itu seminggu sekali. Nah, kondisinya kan sayuran terbatas juga. Belum lagi nanti kalau misalnya mungkin bermasalah dengan ada menu-menu tertentu, biasanya kalau lansia kan tidak boleh ya Bu, mungkin karena asam urat atau tekanan darah tinggi. Nah itu berarti kan harus cari cara nih, gimana caranya bisa mengolah bahan makanan itu dalam kondisi terbatas ini, terus mau dibikin apa gitu. Jadi melaksanakan hobinya seperti apa itu bisa mengurangi stres juga. Lalu kemudian hal yang lain, karena ini bertepatan bulan suci Ramadan, kita kan diminta bersabar. Yang berpuasa tidak hanya menahan lapar haus, tapi juga menahan perasaan kita, menahan badan kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, begitu ya Bu. Nah itu juga sembari untuk mengasah diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, atau berarti artinya di situ kita menjadi tidak terlalu sepaneng. Kalau kemarin-kemarin misalnya kalau Bapak pangandikan itu nadanya dari do, re, mi, fa. Jadi misalnya Pak gitu, lalu Bapak menjawab apa Bu gitu. Nah mungkin karena tidak mendengar lalu Ibu harus memanggil 2-3 kali, lalu nanti nadanya berubah. Pak gitu misalnya, nggih kan itu berarti nadanya berubah nggih Bu, dari do jadi fa gitu kan nggih. Nah berarti kalau di puasa seperti ini kan kita latihan sabar. Nah kalau mengingat konsep itu kan nanti akan menjadi pengendali diri kita. Dan beberapa hal yang lain ya, kalau bangun pagi hirup udara segar itu menurut penelitian bisa menjadi salah satu pengurang stres Ibu. Jadi kalau banyak menghirup udara segar, apalagi sirkulasi udara itu baik di rumah kita. Kemudian banyak-banyak untuk melakukan gerak, artinya tidak hanya misalnya nonton TV terus, itu kan kita kurang gerak. Nah itu nanti bisa juga mengurangi stres. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi Ibu, karena Bu Muswara kan artinya lansia, jadi saya melihat kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai seorang lansia. Terima kasih Bu Muswara. Apakah masih ada diskusi Bu? Lain kali mungkin. Oh sekarang iya, iya, Anje, nanti bisa berkontak dengan kami di layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah, Bu. Insya Allah nanti ada 60 psikolog, ada 59 yang lain yang bisa membantu. Moga nanti bisa dibantu untuk share info juga ya, Bu. Ya, insya Allah. Iya, J. Terima kasih Bu Muswara. Saya ke Bapak Ibu yang lain. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini? Motivasi inovasi di tengah pandemi berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Sambil saya cek sebentar. Belum ada pertanyaan. Oke, mungkin saya yang ingin bertanya ini. Saya yang ingin bertanya kepada Bu Agil. Bu Agil, terkait dengan kondisi sekarang ini, kan kita lagi puasa. Kemudian
tadi ya mendapatkan makanan itu kan juga susah begitu ya. Kadang-kadang kita mengharapkan ada mbak sayur, tapi ternyata tidak lewat. Tapi kalau kita belanja ke pasar, mungkin kita agak rebutan gitu dengan beberapa yang lain. Nah, kadang-kadang juga terutama ini yang ibu-ibu gitu, itu biasanya kemudian ada diet gitu ya Bu, Bu Agil, ada diet. Nah ini gimana nih antara diet pengen kurus cantik, tapi sebetulnya di sisi lain kan dari hal gizi ini kan jadinya tidak berimbang. Ada saran dan tips mungkin dari Bu Agil, silakan Bu Agil. Ya, terima kasih Mbak Anita. Ya, diet ya. Oke. Untuk puasa ini sebenarnya dengan kita berpuasa, kemudian berbuka dan sahur dengan makan secukupnya itu sudah termasuk diet sendiri sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi diet-diet yang aneh-aneh gitu ya Mbak ya. Jadi justru malah sekarang ini yang sedang tren, bahkan yang kemarin itu yang mendapat Nobel Prize itu mengenai autofagi. Jadi di mana puasa gitu ya, kondisi puasa itu mampu memperbaiki metabolisme tubuh gitu ya. Jadi istilahnya sebagai detox ya. Asalkan kita buka puasanya itu tidak berlebihan gitu ya. Cukup 1 gelas cola atau 2 gelas sup buah gitu ya, gelas kecil biasa juga ya. Kemudian makannya ya seperti porsi makan biasanya. Kemudian setelah itu ngemil-ngemil sedikit ya buah atau snack-snack jajanan pasar 1-2 potong aja sebenarnya sudah cukup. Kemudian sayur juga kalau memang ingin menguruskan berat badan gitu ya dan ingin memperlama rasa kenyang, itu waktu sahur itu diperbanyak seratnya ya, jadi sayur dan buahnya daripada minuman manis, makanan manis atau gula-gulaan itu sebaiknya dihindari saat sahur. Jadi diperbanyak sayur buah karena selain bisa memperlama rasa kenyang, itu juga kalori yang diperoleh juga tidak terlalu tinggi gitu ya kalau memang masih tetap pengen diet seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Atau ini satu lagi, kalau masih pengen menguruskan berat badan, setidaknya 1/2 sampai 1 jam sebelum berbuka itu dianjurkan untuk berolahraga. Ya, olahraganya pun juga nggak harus yang berat-berat ya, bisa kan sekarang banyak tuh senam ringan ya, ada yang namanya apa tuh posisi plank, push up, sit up, atau senam aerobik ringan yang menjelang berbuka itu lebih efektif untuk pembakaran lemaknya gitu. Ya, tapi jadi jangan siang-siang gitu ya, jadi mepet-mepet buka, jadi ketika olahraganya selesai haus kan udah berbuka gitu. Oke, Bu Agil. Ini satu lagi pertanyaan ini, kaitannya sama mie dan nasi tadi. Karena banyak sekali biasanya saya lihat anak-anak gitu ya, terutama mereka begitu minta mie, kemudian dikasih nasi juga. Nah ini gimana ini terkait dengan keseimbangan gizinya, Bu? Dihitung aja sih Mbak. Kalau nggak salah 1 mie instan itu kalorinya sekitar berapa ya? Saya juga lupa. Hampir 100 kilokalori ya Pak ya. Nah itu memang kalau bagusnya ya jangan ditambah nasi ya, karena sebenarnya mie itu kan juga sudah karbohidrat ya. Jadi dari karbohidratnya sudah 100 kilokalori ibaratnya, kemudian bisa ditambah dengan sayur, telur gitu ya. Kan kalau saya itu kalau membuatkan mie untuk saya dan anak saya itu telurnya 2 ya. Jadi diperbanyak proteinnya. Jadi ketika nyuapin saya suapin dulu telurnya dulu sampai telurnya habis baru nanti saya kasih mie-nya gitu. Nanti kalau misalnya masih lapar ya bisa kita kasih nanti nasi dengan sayur yang lain kayak gitu. Jadi memang sebaiknya dihindari ya makan mie terus ditambah nasi gitu ya. Karena kalorinya gulanya. Efeknya apa? Itu kan merupakan karbohidrat ya Mbak, karbohidrat. Nah karbohidrat kalau yang terlalu banyak itu pastinya bisa meningkatkan kadar gula ya. Biasanya kalau makannya terlalu banyak karbohidrat, setelah beberapa selang itu akan cepat ngantuk. Rasanya pasti udah lemes, ngantuk gitu ya. Apalagi kalau puasa ini sangat harus dihindari ya, karena takutnya nanti kalau sahurnya mie sama nasi ya, bangun
bangunnya nanti agak kesiangan, nanti tengah-tengah hari udah lapar lagi, ngantuk, tidur lagi kayak gitu. Jadi kurang produktif gitu. Meskipun kelihatannya sudah sangat padat ya, karena karbohidrat dengan karbohidrat, tapi Ya. ternyata pengolahan di dalam tubuh itu malah bikin kita lemes ya. Apalagi kalau karbohidrat berlebih itu kan nanti akan disimpan di tubuh dalam bentuk lemak ya, tambah gendut gitu ya. Oh iya, tambah gendut jadinya. Ya. Baik, Kadar nah, telikis ya. Iya betul. Nah ini kaitannya sama stres tadi, ini berarti nanti larinya bisa ke gemuk atau ke kurus ya Bu Agil ya? Ya betul. Kalau yang hobinya makan mungkin stres ini bisa berakibat nanti jadinya gemuk. Tapi kalau misalnya jadi nggak doyan makan, nggak doyan makan, kepikiran sama masalahnya terus, akhirnya mengurus dengan sendirinya. Mengurus gitu ya. sendirinya dan mudah infeksi ya, mudah kena infeksi, mudah sakit. Iya. Maka kenapa dibilang bahwa imunitas itu sangat bergantung dengan bagaimana kita, apakah kita mudah stres atau tidak. Ya, dengan pikiran ya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir positif negatif, banyak berpikir negatif, kemudian stres itu kan nanti imunitas juga turun sendiri, mudah sakit kayak gitu. Nah, kan banyak kan kalau orang, contohnya nih remaja, ini banyak remaja-remaja nggak sih nih anak-anak mahasiswa kayaknya ya, habis putus cinta begitu ya, gitu. yang ada di belakang topengmu ini. Ya, patah hati, putus cinta gitu, stres, nggak mau makan, sakit kayak gitu kan, banyak tuh kayak gitu. Iya. Baik Bu Agil, terima kasih penjelasannya. Saya jadi lebih paham dan semoga ibu-ibu yang lain yang kaitannya biasanya kalau punya anak kecil tuh memang sukanya kalau mie itu wah apa kasih nasi atau tidak. Ternyata lebih baik kalau mie kemudian dibarengi dengan protein, misalnya telur 2 tadi gitu ya. Sayur juga ya. Bisa saya rajang tipis gitu ya. Diiris tipis gitu. Biasanya anak-anak agak susah sayur ya. Diiris tipis atau di blender sekalian nanti dicampur di telurnya kayak gitu. Oke, baik, saya kembali ke Mbak Lita dan Mbak Mariam. Ini kalau misalnya ada mungkin dari Bapak Ibu, karena ini kan banyak dari kampus-kampus ya Mbak Lita, jadi mungkin ada misalnya salah satunya dari UNISA, kemudian ada misalnya dari kampus yang lain juga gitu. Bagaimana caranya mungkin kita misalnya katakanlah pengen bantu nih, kita pengen jadi relawan, ngajar di sana, misalnya seperti itu. Prosedurnya seperti apa, Mbak Lita? Atau mungkin bentuk bantuan yang lain nih, bagaimana caranya gitu? Mungkin Mbak Mariam bisa menjelaskan lebih rincinya tadi kaitannya sama donasi, Mbak. Terima kasih Ibu Yunita. Ya. Kalau relawan itu kami tidak punya prosedur khusus, kecuali misalnya relawan tersebut punya tujuan misalnya ingin mendapatkan sertifikat itu minimal 6 bulan jadi relawan baru kami bisa mengeluarkan surat rekomendasi gitu. Nah kalau untuk hanya menjadi relawan ya ingin bantu, ingin ikut kegiatan itu kami sangat terbuka, nggak ada harus daftar, harus ada spesifikasi prosedurnya. Ya, nggak ada. Jadi, misalnya, ya ini salah satunya yang sekarang ini adalah kegiatan berkebun, gitu. Seringkali saya juga salah satunya ngajak teman-teman ya, ngajak aja kalau ada waktu, misalnya sore, dan kebetulan memang kan ada yang nggak pulang kampung, itu di Jogja, datang aja ke kebun. Kalau memang tertarik dengan terkait perkebunan, peternakan, gitu, bisa sambil belajar dan kami juga jadi terbantu gitu, seperti itu. Jadi hanya datang ke kebun, terus nanti terkait kegiatan-kegiatan selanjutnya kami bisa share kayak gitu. Jadi fleksibel aja sih kayak gitu, nggak ada prosedur secara khusus untuk bisa ikut membantu kegiatan saat ini. Begitupun untuk kegiatan-kegiatan yang di sekolah gitu. Itu pun nggak ada prosedur khusus ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang penting adalah mengikuti kesepakatan yang ada di sekolah dan komunitas Kampung Ledo Timoho itu yang sudah kami sepakati. Itu aja sih, seperti itu. Oke. Mbak Lita mungkin ada tambahan terkait dengan kondisi sekolah sekarang, misalnya selama pandemi ini apa saja aktivitasnya. Kita masih punya waktu 5 menit, barangkali bisa sedikit diceritakan
bagaimana cara belajarnya nih selama masa pandemi ini. Padahal kan anak-anak juga butuh untuk mendapatkan pendidikan. Mbak. Terima kasih. Sekolah kami murid-muridnya berbeda ya, tentu dengan sekolah yang lain. Jadi kami tidak bisa melakukan pembelajaran secara online karena hampir semua orang tua murid kami tidak punya akses internet. Sedikit, kalaupun ada HP ya beberapa yang punya HP. Jadi ya kami usahakan memberi tugas-tugas yang bisa dilakukan tidak secara online atau kalau memungkinkan guru yang ke rumah. Rumah dan memantau perkembangan dan aktivitas anak-anak di rumah. Seperti itu. Kemudian kalau untuk sekolah sendiri, otomatis fokus kami saat ini adalah sayur dan ternak. Karena bank sampah ketika corona ini kan bank sampah otomatis tutup ya. Kemudian kunjungan mahasiswa, anak magang, anak skripsi dan sebagainya itu otomatis juga kami stop. Jadi kami saat ini tidak menerima kegiatan-kegiatan penelitian skripsi dan sebagainya. Kemudian untuk koperasi juga sementara ini tutup. Jadi hidup kami saat ini benar-benar tergantung pada sayur dan ternak. Maka kemudian kami sangat berharap donor sayur yang kami buat, yang kami galakkan ini mendapat respon positif dari teman-teman gitu, karena satu ikat sayur yang didonasikan, jadi satu ikat sayur itu bisa untuk keberlangsungan hidup ya orang banyak gitu yang ada di sini. Ya, tadi paketannya ada 100.000, 200.000 dan 500.000 ya, Mbak ya. Dan kalau donatur punya tempat yang kira-kira untuk menyalurkan sayur, kami senang sekali. Jadi penyaluran itu bisa berdasarkan sesuai permintaan ya? Ya, bisa sesuai permintaan. Iya, nanti tinggal menyampaikan kepada adminnya yang ada di narahubungnya, begitu ya Mbak? Betul. Mungkin bisa di-share nomor telepon yang bisa dihubungi kalau kita pengen berdonasi, begitu? Mbak Mariam atau Mbak Lita? Yang mungkin di poster yang tadi ya mungkin kan kita terkendala tidak bisa mengirimi semuanya dengan poster, jadi supaya pesannya nyampe nih di sini. Iya. Nomor berapa? Nomor telepon untuk donasinya? Di nomor mana sih ini? Oh ya, bisa ke nomor ke WA 08522. Saya ulangi 08522 792 5454. Itu untuk nomor WA-nya. Nah, untuk kirim donasinya nanti sebenarnya bisa menghubungi nomor WA atau saya sampaikan juga di sini ya. Ke rekening BNI atas nama Tabah atau Tim Advokasi Arus Bawah dengan nomor rekening 061 903 967 3. Oke. Untuk nomor rekening karena ini memang harus detail ya, artinya salah satu rekening aja itu nyasar ke yang lain, mungkin nanti bisa bertanya di nomor kontak tadi ya Mbak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Mariam, Mbak Lita, Bu Agil. Sebelum saya tutup, mungkin bisa masing-masing menyimpulkan dari Bu Agil dulu kesimpulan keseluruhan dari apa yang sudah diutarakan tadi. Sekitar 1 menit, monggo Bu Agil. Ya, terima kasih Mbak Nita. Ya, jadi kesimpulannya di masa pandemi ini kita rentan sekali untuk mengalami stres ya, karena rutinitas kan jadi lebih terbatas, kemudian juga mobilitas juga susah sehingga rawan terhadap stres, dan stres ini kan nanti bisa berpengaruh pada imunitas tubuh, di mana jika sistem imun kita, kekebalan tubuh kita menurun, itu kita akan mudah sekali sakit. Nah, untuk mencegah imunitas itu turun, kita bisa mencegah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi ya. Nah, tidak harus yang mahal-mahal, jadi
cukup manfaatkan makanan yang ada di sekitar. Cukup sayuran, kemudian lauknya juga telur bisa, daging ayam. Sekarang daging ayam sedang murah loh. Daging ayam bisa, kemudian lauk yang sekiranya bisa dijangkau masing-masing rumah tangga, kemudian dikonsumsi selengkap mungkin. Jika memang kesulitan untuk lengkap gitu ya, setidaknya kebutuhan protein dan karbohidrat itu harus dipenuhi ya. Kalau sayur sih seharusnya itu bisa karena itu cukup murah dan kita pun juga bisa menanam sendiri di rumah. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Tetap sehat selalu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Agil sudah memberikan kesimpulan. Jadi intinya adalah memang rentan kondisi stres dan kondisi itu bisa mengakibatkan kondisi fisik kita juga menurun. Maka perlu doping asupan-asupan yang bergizi. Jadi kita memang harus betul-betul memperhatikan nilai gizinya supaya kita tetap sehat selama masa pandemi ini. Begitu ya Mbak Agil ya? Betul. Ya, baik. Saya ke Mbak Lita. Silakan Mbak Lita, kesimpulan dari semua yang kita bahas hari ini. Ya, kalau dari saya, nanti Mbak Mariam bisa menambahkan. Kalau dari saya sendiri bahwa kondisi seperti ini justru jadi momen kita untuk menunjukkan kekuatan kita, ya. Jadi rakyat bantu rakyat, warga bantu rakyat, warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, dan yang mampu bantu yang tidak mampu. Karena yang kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, kemudian kita tidak bisa juga memikirkan anak kita sendiri. Kita juga harus memikirkan anak lain, anak-anak yang ada di sekitar kita, kan nggak mungkin kita kenyang kemudian ada anak yang kelaparan. Jadi ya justru ini jadi ajang kita untuk ya menggalang solidaritas gitu, Mbak Mariam. Ya. Sebagai sebuah sekolah gitu, tentunya kami tidak hanya melihat aspek pendidikannya saja gitu, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kami berbasis komunitas, jadi kami tidak mungkin hanya memberikan bagaimana metodologi belajar di rumah tanpa tanpa memastikan apakah mereka kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi seperti itu. Ya semoga kami bisa tetap berlanjut lah. Terima kasih. Ya, oke. Baik, intinya adalah bahwa ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain, maka sebetulnya kita sendiri merasa bahwa itulah tujuan kita diciptakan atau diturunkan ke bumi, begitu ya. Dan kemudian ketika kita bisa bermanfaat dengan orang lain, sebetulnya secara psikologis kita merasa diri kita berarti, sehingga nantinya kita bisa punya kekuatan untuk bisa menghadapi masa pandemi ini dengan baik, sehat fisik dan psikis kita, gitu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber dan terima kasih juga bonus kepada Mbak Mariam yang telah bergabung hari ini. Terima kasih kepada Bu Agil, terima kasih kepada Mbak Lita, luar biasa hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah bergabung. Tadi juga sudah bergabung bersama kita orang tua dari Mas Faiz yang merupakan pendiri dari Sekolah Gajah Wong juga, yaitu Bu Muswaro. Terima kasih kepada teman-teman dari UNISA, terima kasih kepada semua mahasiswa, terima kasih kepada seluruh peserta yang bergabung hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan hari ini. Tema diskusi online untuk Senin depan insya Allah tentang kearifan lokal. Kita akan mengambil tema terutama dari masyarakat Aceh yang beberapa waktu yang lalu memang sempat ada beberapa gejolak terkait dengan kearifan lokal, tetapi mereka bisa mengatasi itu. Itu yang akan menjadi tema diskusi online untuk Senin depan. Jadi Bapak Ibu yang tertarik monggo bisa bergabung lagi di acara yang sama di diskusi online layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah Senin jam 13 sampai 14.30. Saya Ratna Yunita Setiani Subardjo sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.